Selamat pagi sama hari Minggu semuanya. Dan masih cukup awal di tahun baru untuk bicara selamat tahun baru juga ya. Tahun baru kalender bulan bagi yang merayakannya. Dan apapun waktu itu, apapun waktu ini, tanggal berapapun adalah tanggal yang baik untuk mempelajari firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk langsung saja masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Dan kita akan tetap mempelajari di dalam Injil Matius. Pengen melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, yang tentu juga adalah bagi kita saat ini. Oke, mari kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-20. Dan kita akan melihat hari ini, kita akan baca ayat 17 sampai ayat yang ke-28. Oke, Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Silakan diikuti di Alkitab masing-masing dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Karena siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa pada pagi yang indah ini, pagi yang Engkau telah ciptakan, hari yang telah Engkau berikan kepada kami dapat membuka firman-Mu. Kami memiliki keleluasaan untuk datang ke tempat ini. Baik dari segi keamanan, baik dari segi kesehatan yang Kau berikan pada kami. Kami dapat hadir di tempat ini. Kami dapat membuka firman-Mu, membacanya. Kami bahkan rindu untuk merenungkannya. Dan Tuhan, atas semua berkat ini kami ucapkan syukur, dan kami minta satu berkat lagi yang sangat penting, yaitu penerangan dari Roh Kudus. Sehingga kami dapat memahami dan kemudian menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Sesuai dengan konteks yang sudah kita pelajari dari banyak minggu yang lalu, dari berbagai perikop yang memimpin kepada perikop yang kita baca ini, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan, sebagaimana juga nyata dalam perikop ini, dan banyak muncul dalam perikop-perikop lain, mereka masih berpikir mengenai apa yang mereka akan dapatkan. Kemuliaan apa yang akan mereka peroleh, dan lain sebagainya. Ingat, di akhir dari pasal ke-19, waktu itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sesudah Tuhan menyayangkan seorang yang muda dan kaya yang datang kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, jual semua milikmu dan ikutlah aku, dan orang muda itu tidak mau. Dan Petrus membuka suara dan berkata, kalau kami yang sudah meninggalkan semua, kami akan dapat apa? Gitu. Dan pertanyaan itu sendiri tidak salah, tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa masih ada benih-benih kesalahpahaman di dalam pemikiran murid-muridnya mengenai bagaimana untuk menjadi hebat di dalam kerajaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan perumpamaan yang sudah kita bahas sekitar 2 minggu yang lalu, perumpamaan tentang para pengerja di kebun anggur Tuhan. Dan Tuhan ingin bahwa murid-muridnya tidak saling iri-irian satu dengan yang lain, bahwa Tuhan punya kedaulatan dia sendiri untuk memberikan kepada masing-masing orang yang bekerja bagi dia sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dan kita tidak perlu iri satu dengan yang lain, dengan Tuhan. Dan akhirnya kita sampai kepada perikop yang tadi baru saja kita baca, di mana Tuhan kita justru memberikan contoh yang luar biasa di sini. Contoh yang luar biasa mengenai dirinya. Jadi Tuhan kita tidak pernah mengajarkan sesuatu lalu dia sendiri tidak lakukan, tidak pernah. Tuhan kita bahkan selalu mengajar dengan memberikan teladan dirinya. Dan ini memberikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita tentang keagungan dari Yesus Kristus. Dan saya melihat bahwa perikop ini mengajarkan keagungan yang luar biasa dari Tuhan kita, dan itu akan menjadi tema kita pada hari ini. Yaitu tema mengenai keagungan Yesus Kristus. Karena memang kita sedang mempelajari kitab Matius, Injil, dan Injil itu menyatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita ingin belajar lebih dalam lagi tentang keagungan Tuhan kita. Dan saya akan membagi khotbah hari ini menjadi 2 poin besar. Yaitu poin besar pertama, kita akan melihat keagungan Yesus Kristus yang unik. Yang melekat pada dirinya tanpa ada pada orang lain. Tanpa ada pada pribadi lain. Inilah keagungan dia yang spesial, yang unik. Tapi kemudian, poin kedua kita akan melihat keagungan Yesus yang bisa kita tiru. Yang Tuhan bahkan menyuruh kita, kamu juga harus menjadi seperti ini. Jadi ini adalah 2 aspek dari keagungan Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat satu persatu, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat keagungan Yesus yang unik pada dirinya. Apa itu? Nah, kita bisa lihat di banyak ayat, terutama ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Coba kita lihat ayat 17 sampai ayat 19. Yang pertama, kita melihat di sini Yesus Kristus unik sebagai nabi di atas segala nabi. Nabi di atas segala nabi, saudara. Ayat 17 berkata, Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ini kita sudah sampai ke pasal 20-an. Sebentar lagi kita akan masuk kepada penyaliban dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Yesus akan pergi ke Yerusalem, yang memanggil kedua muridnya tersendiri berkata kepada mereka di tengah jalan. Dan kemudian tadi kita baca ayat 18 dan 19. Tuhan sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan nanti ditangkap oleh imam-imam kepala. Bahwa kemudian dia akan mereka akan menjatuhi hukuman mati atas dia. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, kalau Anda lihat di judul LAI, kalau Anda pakai Alkitab LAI, di situ ada kata-kata pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Dan memang benar. Ini adalah tercatat kali ketiga Tuhan kita kasih tahu pada murid-muridnya bahwa aku akan mati, aku akan menderita di Yerusalem. Namun di dalam pemberitahuan yang ketiga ini sudah semakin mendetil. Informasi yang diberikan sudah sangat jelas. Cara matinya seperti apa yang akan terjadi. Urut-urutannya secara garis besar sudah dikasih tahu bahwa yang pertama menangkap dia adalah orang Yahudi dulu, imam-imam kepala. Kemudian habis itu dijatuhi hukuman mati, habis itu diserahkan pada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi ada proses di sini. Orang Yahudi kemudian diserahkan kepada orang Romawi. Kemudian bahwa dia akan disesah, diolok, dan matinya dengan cara disalibkan. Dan kemudian yang paling jelas adalah bahwa pada hari ketiga dia akan dibangkitkan.
Saudara, ini adalah nubuat yang sangat-sangat jelas. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah nabi di atas segala nabi. Dia mengetahui masa depan. Dia mengetahui apa yang akan terjadi secara rinci sekali. Dan ini dia berikan bukan dengan gamang, bukan dengan tidak jelas, bukan dengan bahasa bersayap, tapi dengan bahasa yang mendetil. Dan ternyata digenapi dengan tepat, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha tahu sebenarnya. Ini membuktikan bahwa dia adalah nabi di atas segala nabi. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang di dunia ini mengklaim bahwa dia bisa memprediksi masa depan dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah klaim-klaim bohongan. Hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan masa depan. Dan ada banyak yang seperti itu, peramal-peramal, orang bilang ada apa, Nostradamus lah, ya, macam-macam. Tapi itu semua adalah hal-hal yang bersayap dan gamang. Saya masih ingat ada kisah seorang raja di zaman kuno dulu, namanya Raja Croesus. Dia adalah raja dari suatu negara namanya negara Lydia. Dan waktu itu dia mau menyerang negara Persia. Jadi Persia waktu itu juga lagi superpower. Ada negara Lydia di sampingnya, dia mau menyerang, Raja Croesus ini mau menyerang Persia. Lalu dia pengen tahu, dia bakal menang atau tidak. Lalu dia meminta pendapat ke Yunani. Di Yunani rupanya ada seorang, mereka sebut oracle, ya, suatu cenayang lah, boleh dibilang begitu, suatu kayak orang yang bisa memprediksikan masa depan. Itu ada kuilnya, dan sebagainya. Delphi namanya. Ya, jadi itu sangat terkenal pada waktu itu, Oracle of Delphi. Dan si Raja Croesus ini pergi ke Oracle of Delphi ini untuk bertanya, apa yang akan terjadi? Ya, saya menang atau tidak? Dan dia mendapat jawaban dari Delphi, katanya. Kalau kamu menyerang Persia, kamu akan menghancurkan suatu kerajaan yang besar. Nah, Croesus mendapat jawaban seperti itu, dia kira, wah benerlah kalau begitu. Dia serang, saudara kasih Tuhan. Dia kalah. Dia serang Persia, dia kalah, pasukan dia hancur lebur, kerajaan dia hancur. Lalu dikatakan orang, nah benar kan? Ternyata Delphi bilang kamu akan menghancurkan kerajaan yang besar. Ternyata kerajaan dia sendiri maksudnya. Gitu. Jadi dibalikkan, jadi tidak jelas. Kamu menyerang, kamu akan menghancurkan kerajaan yang besar. Kerajaan yang mana dulu, gitu kan? Kerajaan Persianya yang hancur, atau kerajaan kamu yang hancur. Jadi nubuatnya itu bersayap, ya. Bisa digenapi. Dianggap benar. Kalau misalnya Croesus menang, ya dia bilang, wah berarti hebat nih Delphi ini. Croesus kalah juga, wah hebat Delphi, gitu kan. Karena menang kalah ya satu kerajaan yang besar hancur. Gitu. Tidak demikian dengan nubuat-nubuat di dalam Alkitab, saudara. Tidak demikian dengan nubuat-nubuat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nubuat-nubuat yang diberikan Tuhan Yesus sangat jelas, terperinci, mendetil, bahwa dia akan disalibkan. Kalau misalnya Yesus ditangkap oleh orang Yahudi, lalu dia bukan disalib. Orang Yahudi kalau membunuh orang caranya gimana? Hukuman mati dalam Yahudi itu bukan disalib sebenarnya. Tapi hukuman mati dalam Yahudi itu adalah dilempar batu. Jadi orang yang bersalah dalam hukum Taurat, kalau harus dihukum mati itu dilempar batu. Jadi kalau Tuhan Yesus sampai ditangkap orang Yahudi kemudian mati dilempar batu, maka nubuatnya akan gagal juga. Ini adalah nubuat yang sangat spesifik. Saya jadi ingat, ya, dulu waktu masih SMA, masih kuliah, kadang-kadang ada majalah-majalah, dulu masih ada majalah, sekarang majalah sudah jarang. Lalu di situ ada yang namanya horoskop. Saya tidak tahu ada nggak yang ngintip-ngintip horoskop di sini. Ya, jangan ngintip horoskop, saudara. Ya. Lalu katanya, wah kamu bintangnya apa, gitu kan? Nah, bintangnya apa? Kebetulan saya katanya sih Scorpio katanya. Ya. Kata orang gitu ya, atau bener nggak saya lahir November gitu kan. Lalu saya nggak pernah lihat gitu-gituan. Ya, kadang-kadang teman saya yang kasih tahu, Scorpio, ya, bulan ini begini, ya. Dan biasanya itu adalah hal-hal yang bersayap, saudara kasih Tuhan. Ya. Kamu akan bertemu peluang besar atau apa begitu kan. Hati-hati dengan apa begitu. Sesuatu yang tidak jelas dan bisa ditafsirkan sangat-sangat multitafsir. Ya. Sehingga apapun yang terjadi bisa kita cocok-cocokkan lagi. Oh ya benar tuh katanya. Ya. Ada peluang besar, ya, peluang apa juga gitu, tidak begitu jelas. Sekali lagi tidak demikian dengan nubuat-nubuat di dalam Alkitab.
Kalau Anda membaca nubuat-nubuat dalam Alkitab, Yesaya 150 tahun sebelum orangnya lahir sudah menubuatkan bahwa akan ada raja Persia namanya Koresi. Anda bayangkan, 150 tahun sebelum orangnya lahir sudah dikasih tahu namanya siapa. Koresi akan bangkit dan membebaskan umatku, Tuhan bilang. Sehingga benar, ya, bangsa Israel itu dinubuatkan sebelum Yehuda dibuang. Tapi kemudian tidak lama sesudah itu, setelah Yesaya, ya, raja berganti, Raja Hizkia diganti, lalu ada Yosia, raja baik terakhir, diganti lagi, raja terakhir Zedekia, orang Yahudi ditawan, dibuang ke Babel. 70 tahun kemudian, bangkitlah seorang raja namanya Koresi. Dan dia membebaskan umat Israel pada waktu itu. Digenapi dengan tepat sekali. 340 tahun, itu Koresi ya. Koresi lahir kira-kira 150 tahun setelah nubuat itu diberikan Yesaya. Ada lagi nubuat yang hebat dalam Alkitab, yaitu ketika Yerobeam, raja pertama Israel Utara, dia bikin lembu emas dan patungnya dan lain sebagainya. Dan datang seorang abdi Allah dari Yehuda. Dan dia memberi nubuat, hai Mesbah katanya. Akan lahir seorang anak dari keturunan Daud namanya Yosia. Dan dia akan menghancurkan Mesbah ini. Dia akan membunuh di atasnya imam-imam yang keji, yang menyembah lembu emas ini. Dan Anda tahu, Yosia lahirnya berapa tahun kemudian? Yosia lahir 340 tahun sesudah nubuat itu diberikan. Dan Yosia melakukan tepat seperti yang dinubuatkan. Raja Yosia datang dan dia melihat Mesbah itu dan dia menghancurkannya. Dan kemudian dia menggenapi nubuat yang diberikan oleh abdi Allah dari Yehuda 300 tahun sebelumnya, 340 tahun sebelumnya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasal 20 sini, ayat 17 sampai ayat 19. Ini adalah sesuatu keagungan yang unik dari Yesus Kristus, bahwa dia adalah nabi di atas segala nabi. Tetapi tidak stop sampai di sana. Tidak stop sampai di sana, tetapi perhatikan apa titel yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Coba kita lihat ayat yang ke-18. Dia berkata di sini, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Saudara, salah satu titel yang Tuhan Yesus sangat suka pakai untuk dirinya sendiri adalah anak manusia. Nah, banyak orang berpikir anak manusia ini adalah satu titel kerendahan dirinya, bahwa dia menyamakan diri dengan manusia. Ada benarnya, tetapi sebenarnya anak manusia bukan hanya menyatakan dia manusia. Anak manusia adalah satu titel yang agung kalau para pembaca, para pendengar mengerti perjanjian lama. Ya, dan orang-orang Yahudi mestinya mereka mengerti perjanjian lama. Dan ketika Yesus memakai istilah anak manusia itu, sebenarnya dia mengacu kepada nubuat di dalam Daniel. Coba kita buka Daniel pasalnya yang ke-7, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus senang memakai istilah anak manusia untuk dirinya sendiri? Karena anak manusia ternyata adalah titel yang sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal 7. Coba kita lihat. Dan Daniel pasal 7 di sini, kalau kita baca dari ayat 9, kita tidak akan baca semuanya. Saya akan lompat-lompat beberapa ayat, jadi bisa diikuti dengan cepat di sini. Daniel pasal 7 ayat 9 dulu. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ini adalah gambaran Allah Bapa. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Oke, ini menggambarkan pengadilan Allah Bapa di akhir zaman. Perhatikan turun ke ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini adalah titelnya. Dari mana Tuhan Yesus memakai titel anak manusia? Karena anak manusia dinubuatkan di dalam Daniel pasal 7. Ya, bahwa akan datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ini jelas adalah dua pribadi di dalam Tritunggal. Ya, satu adalah Allah Bapa, satu adalah anak manusia sekaligus anak Allah. Di sini. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja.
Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali ke Matius pasal 20 di sini, ketika Tuhan Yesus berkata anak manusia, dan berulang kali dia memakai itu untuk titel dirinya. Di satu sisi ini adalah, katakan, oh itu titel kerendahan hati, dia mengaku sebagai manusia. Ada benarnya, tetapi ini juga adalah titel keagungan sebenarnya. Dia sedang mengklaim bahwa dialah yang akan menggenapi Daniel pasal 7 itu. Dialah yang akan memerintah atas semua. Dialah yang akan berkuasa atas semuanya, karena dia adalah Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia. Dan saudara, tidak cukup untuk percaya bahwa Yesus adalah nabi. Tidak cukup untuk percaya Yesus adalah seorang guru yang baik. Kalau ada orang berkata, Yesus adalah nabi, saya akan berkata, amin. Yesus adalah nabi, dia adalah nabi, dia adalah segala nabi. Tapi tidak boleh stop sampai di sana. Karena dia tidak berkata bahwa dia hanya sekedar nabi. Dia berkata, aku adalah anak manusia. Dia berkata, aku adalah anak Allah. Dan dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku ada, ego eimi. Dan dia berkata bahwa dia adalah firman yang sudah ada dari mulanya. Dan ini adalah titel kebesaran dia, saudara. Sehingga ini membuat kita semakin aneh lagi, dan semakin heran, dan semakin kagum lagi. Bahwa anak manusia yang digambarkan, dinubuatkan tadi di Daniel itu punya kuasa yang begitu besar, memerintah atas semua bangsa. Tapi Tuhan Yesus malah berkata, anak manusia akan pergi ke Yerusalem, dan akan mati, dan akan diserahkan, dan akan disesah, diolok-olok, disalibkan. Kenapa? Kok sepertinya berbeda dengan nubuat di dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 berkata anak manusia akan ditinggikan, akan memerintah, kekuasaannya kekuasaan yang kekal. Tetapi di sini Tuhan berkata anak manusia akan mati, akan diserahkan. Dan ini menuntun kita kepada keunikan Yesus yang ketiga. Tadi dia adalah nabi di atas segala nabi. Yang kedua, dia adalah anak manusia dan anak Allah. Dan yang ketiga, dia adalah juru selamat semua manusia. Dia yang akan menerima semua kuasa itu. Dia yang akan memerintah atas semua bangsa. Namun dia berkata, aku akan mati terlebih dahulu. Sebelum semua itu, sebelum aku memerintah, aku akan ke Yerusalem. Aku akan disalibkan. Aku akan menyerahkan diriku. Aku akan diolok-olok. Orang akan mencela aku. Orang akan mencibir aku. Orang akan berkata, di mana kata-katamu yang katanya engkau begitu hebat itu? Turunlah dari salib itu. Dan dia akan diolok-olok dengan sedemikian hebat. Tetapi aku melakukan itu karena aku mau menyelamatkan manusia. Aku adalah juru selamat manusia. Dan untuk itu kita lihat ayat yang terakhir dalam perikop kita tadi, yaitu ayat yang ke-28, saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-28 berkata, sama seperti anak manusia. Nah, kembali titel ini lagi, anak manusia. Anak manusia yang mestinya tadi punya kuasa yang begitu besar itu. Tapi dia anak manusia katanya, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan bagi banyak orang. Sebenarnya, mau khotbah dari satu ayat ini saja bisa, saudara. Karena tiap-tiap kata di dalam ayat ini signifikan secara teologis. Ya, tetapi saya hanya akan menyinggung beberapa. Anda bisa bayangkan, pertama anak manusia signifikan ya, dan lain sebagainya. Melayani, dilayani itu semua signifikan. Nyawanya, tebusan, kata tebusan itu juga signifikan. Tapi coba kita lihat kata bagi di situ. Pertama kita lihat kata bagi. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Nah di dalam bahasa Yunani, kata bagi di sini adalah dari preposisi anti. Dan kalau Anda sudah di Grafe cukup lama, Anda pasti sudah pernah mendengar ya, bahwa kata anti di dalam bahasa Yunani tidak hanya berarti melawan, ya, tapi anti bisa berarti menggantikan. Dan itu artinya di sini. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani adalah memberikan nyawanya menjadi tebusan anti banyak orang, menggantikan banyak orang. Dan ini adalah salah satu ayat yang sangat jelas dalam Alkitab bahwa Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia sedang menggantikan kita. Karena ini diperdebatkan. Ada sebagian orang yang tidak percaya Yesus menggantikan dia. Karena dia bilang, oh kematian Yesus adalah demi kita, tapi bukan menggantikan kita. Jadi ada permainan kata-kata di sini.
Demi tapi bukan menggantikan katanya. Kan bisa orang mati demi orang lain tapi bukan menggantikan dia. Bisa kan seperti itu? Bisa juga. Jadi apakah Yesus mati menggantikan kita atau hanya sekedar demi kita saja? Dan ternyata ada ayat-ayat seperti ini yang berkata bahwa Yesus bukan hanya mati demi kita, tapi dia mati menggantikan kita. Ya. Kemudian kata lain yang signifikan adalah banyak orang di sini. Banyak orang menjadi tebusan menggantikan banyak orang. Lalu ada orang yang berkata, sebagian orang Calvinis, mereka percaya limited atonement. Mereka berkata, nah ini kan bagi banyak orang katanya. Bagi banyak orang berarti bukan bagi semua orang. Oh, kita bilang ayat Alkitab jangan dilihat hanya satu-satu, gitu kan? Ada banyak tempat lain di mana Alkitab berkata bahwa Yesus mati bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Dia adalah penebusan untuk semua manusia. Ada banyak sekali ayatnya. Lalu kenapa disebut di sini banyak? Kita bilang karena banyak itu tidak harus bertentangan dengan semua. Gitu. Semua bisa sedikit, bisa banyak. Gitu. Ya, kalau misalnya di satu kelas ya, ada orangnya sedikit, gitu kan? Saya bilang semua kelas ini, tapi bisa saja orangnya sedikit. Biasanya kalau saya mengajar kelas, ada yang kelasnya banyak, bisa 40-an orang. Tapi kalau sudah kelas Yunani, Ibrani, kadang-kadang sedikit orangnya. Saya pernah mengajar kelas cuma 1 orang, ya memang itu paling sedikit, saudara. Nggak mungkin mengajar kurang dari 1 orang, gitu kan? Ya. Jadi saya mengajar 1 orang. Gitu, ya. Lalu saya bilang, semua kelas ini, semua kelas kan bisa sedikit, bisa banyak. Gitu. Jadi bisa sedikit, bisa banyak. Nah, di sini kita diberitahu bahwa semua yang Tuhan Yesus mati itu adalah banyak. Dan tidak ada suatu pertentangan antara banyak orang dengan semua orang. Dan Tuhan Yesus datang. Ingat bahwa dia tahu, dia adalah anak manusia yang akan berkuasa. Dia memiliki kuasa itu dalam tangannya. Namun dia berkata, aku akan mati, aku akan ke Yerusalem. Aku akan mati. Dan ini memberitahu kita bahwa ketika Tuhan Yesus mati, dia bukan terpaksa. Lalu ada lagi yang menyerang kekristenan. Menyerang kekristenan berkata, kenapa di kekristenan? Katanya Bapa mempersembahkan anaknya. Bapa mempersembahkan anaknya itu kan barbar katanya. Itu kan sesuatu yang tidak benar. Masa kamu, kalau kamu sebagai Bapa, kamu mempersembahkan anak kamu? Tapi kita bilang, di dalam kekristenan, Bapa dan anak sepakat. Dua-duanya sepakat. Bukan si anak ini menjadi korban yang tidak tahu apa-apa. Sang putra pun dengan kerelaan hatinya berkata, Bapa, aku juga mengasihi manusia. Bapa berkata, aku mengasihi manusia. Dan sang putra berkata, aku memiliki kasih yang sama dengan engkau Bapa. Aku memiliki kasih yang sama dengan engkau terhadap manusia. Oleh karena itu aku juga mau. Dan ketika Bapa mengutus putranya untuk mati di kayu salib, putra bukanlah korban yang tidak tahu apa-apa. Putra bukanlah korban yang diseret mati di kayu salib oleh Bapa atau oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Sama sekali tidak. Dia adalah pribadi yang berkata, aku pun mau melakukan ini. Aku pun rela mati bagi manusia. Oh, saudara yang kasih Tuhan, itu yang telah dia lakukan. Ketika dia mati di kayu salib, dia menggantikan kita tadi. Kita yang mestinya mati, tetapi dia mati bagi kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia adalah juru selamat. Oke, luar biasa sekali, indah saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah poin kita yang pertama, yaitu keagungan Yesus Kristus yang unik, yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kita hari ini tidak bisa berkata, saya mau jadi nabi seperti Yesus. Saya mau menjadi anak Allah seperti, dalam pengertian seperti Yesus. Atau saya mau menjadi juru selamat dunia seperti Yesus. Kita tidak bisa. Ini adalah keagungan Yesus yang unik. Namun, mari kita masuk ke poin yang kedua, di mana perikop ini juga mengajarkan tentang keagungan Yesus yang bisa dan harus kita tiru. Yaitu keagungan apa? Kita lihat dari ayat 20 dan seterusnya. Yaitu keagungan Yesus Kristus sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai orang
pribadi, ya, Allah yang menjadi manusia, merendahkan dirinya untuk melayani kita. Nah, coba kita lihat di sini, saudara yang kasih Tuhan. Pertama, kita akan melihat dulu kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia ada dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24 di sini. Sepertinya seolah-olah murid-murid Tuhan itu belum paham apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena di ayat 17 sampai 19, Yesus baru saja berkata, kita akan ke Yerusalem, saya akan mati. Saya akan mati, saya akan disalib. Tapi apa yang dipermasalahkan oleh murid-murid? Kita lihat di sini, ada dua orang, yaitu Yakobus dan Yohanes. Rupanya mereka anak-anak dari bapak mereka namanya Zebedeus. Ya. Lalu datanglah ibu anak-anak Zebedeus katanya. Lalu meminta kepada Yesus, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ini permintaan yang wow, luar biasa ya. Kadang-kadang lucu juga kita baca di sini. Nomor satu cukup lucu karena ibunya yang datang. Gitu kan? Yakobus dan Yohanes di sini bukan anak kecil yang masih disuruh orang tuanya, ayo coba kyunghi biar dapat angpau gitu. Nah, ini kan anak-anak kan diajar, panggil dulu, gitu kan. Itu tuh, biar dapat angpau gitu. Tidak, ini sudah orang dewasa, saudara yang sekalian. Sudah orang dewasa, dia mau minta angpau sama Tuhan Yesus, bukan angpau beneran, saudara ya. Dia mau minta posisi kedua dan ketiga dalam kerajaan, karena mereka sudah berasumsi Yesus akan duduk di atas tahtanya. Lalu ada sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi ini nomor 2, nomor 3 ini. Ya. Tuhan Yesus nomor 1, mereka mau nomor 2, nomor 3 begitu. Ya. Dan mereka ingin posisi 2 dan 3 ini, lalu mereka merekrut ibu mereka ya, untuk membantu mereka dalam petisi yang satu ini. Ya. Nah, ibu mereka, ya, kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, saya nggak akan buka karena terlalu panjang nanti, dipercaya namanya adalah Salome. Jadi ibunya anak-anak Zebedeus ini, kalau kita bandingkan nanti di kisah-kisah di akhir Matius, akhir Markus, namanya adalah Salome. Ya. Jadi ibu Salome di sini, ibu Salome, dan ditafsirkan juga, oh ibu Salome ini masih ada saudara dengan Maria, ibunya Tuhan Yesus. Nah, maka menjadi jelaslah kenapa dia direkrut oleh Yohanes dan Yakobus gitu. Mungkin mereka ingin mencari dengan kekerabatan di sini, ya kan? Nah, jadi kalau benar si Salome ini adalah saudaranya Maria, ya berarti ini masih II-nya Tuhan Yesus, gitu kan? Nah, II-nya Tuhan Yesus, begitu kan? Jadi didatangkanlah II, gitu kan? Wah, ini nanti dalam kerajaanmu kelak, kan? Biarlah satu anakmu, ini kan apa nih, piauke gitu kan. Nah, jadi sepupu dari pihak ibu, ya kan. Ini duduklah satu di sebelah kanan, satu di sebelah kirimu. Saudara yang kasih Tuhan, ya kita bisa ketawa hari ini dengan permintaan ini, tapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Ya. Pertama, saya ingin lihat dulu positifnya dari permintaan mereka. Ya, positifnya dari permintaan mereka dulu. Karena kita gampang untuk melihat negatifnya. Tapi coba kita lihat positifnya dulu. Karena Tuhan Yesus tidak langsung tegur mereka rupanya. Tuhan Yesus tidak langsung bilang, apa-apaan nih permintaan nih. Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus menjawabnya. Tapi ada hal yang positif mengenai permintaan ini. Nomor satu, hal yang positif adalah minimal mereka percaya Yesus akan menjadi raja. Benar nggak? Ya. Kalau mereka sampai minta, Tuhan nanti dalam kerajaanmu, biarlah satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, berarti mereka sangat yakin bahwa Yesus akan menjadi raja. Ya, ini sudah positif, nomor satu. Ya. Mereka sangat yakin bahwa Yesus akan berhasil. Walaupun orang Yahudi menentang, walaupun dia menghadapi berbagai penolakan, tapi Yohanes dan Yakobus sangat yakin bahwa Yesus akan menjadi raja. Ya. Dan ini adalah suatu keyakinan yang positif. Ya. Tidak semua orang percaya Yesus akan menjadi raja. Kalau Anda tidak percaya Yesus menjadi raja, Anda tidak akan mungkin berpikir tentang posisi dalam kerajaannya. Jadi minimal mereka percaya bahwa Yesus akan menjadi raja. Itu sudah positif. Tapi kemudian nomor 2 adalah bahwa mereka ingin menjadi besar dalam kerajaan Tuhan Yesus. Mereka ingin untuk
mendapatkan kemuliaan dalam kerajaan Yesus. Walaupun mungkin pemahaman mereka salah tentang bagaimana menjadi besar dalam kerajaan Yesus, tetapi minimal mereka punya suatu kerinduan bahwa dalam kerajaan Yesus nanti saya ingin menjadi yang besar. Dan ibu mereka juga berpikir begitu, bahwa mereka di dunia ini tidak masalah. Ingat bahwa mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka. Yakobus dan Yohanes adalah nelayan. Kita membaca bahwa ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan bilang, ikutlah aku. Dan mereka meninggalkan jala, meninggalkan perahu, meninggalkan bapak mereka yang mungkin kebingungan, Zebedeusnya, gitu kan. Kita nggak pernah baca dalam Injil Zebedeus ngapain ke sana kemari. Mungkin dia bingung. Anak saya nih kabur kemana dua orang ini? Sudah saya latih jadi nelayan ulung gitu. Kok tiba-tiba menghilang? Dan ibunya ini juga dengan pemahaman yang masih salah memang. Tapi minimal dia punya suatu pemahaman bahwa oke, di dunia ini nggak apa-apalah anak saya nggak jadi apa-apa. Ya, atau minimal sebelum kerajaan Yesus, bahwa anak saya nggak jelas sekarang nelayan bukan, ya. Sekarang jadi apa sih namanya? Nggak jelas, pekerjaannya apa sekarang. Tapi dia mengikut Yesus. Gitu. Dan tetapi mereka punya suatu kerinduan bahwa saya ingin menjadi sesuatu yang berarti. Saya ingin menjadi sesuatu yang berfungsi. Saya ingin menjadi sesuatu yang besar di dalam kerajaan Tuhan nanti. Dan ini adalah kerinduan yang bagus. Walaupun pemahaman mereka masih salah. Karena tadi saya bilang, ada orang yang bahkan tidak percaya Yesus akan jadi raja. Dan ada juga banyak orang yang mungkin oke, saya percaya Yesus akan jadi raja. Tapi kemudian tidak begitu peduli tentang bagaimana dengan posisi saya dalam kerajaan Yesus nanti. Bagaimana, apa yang akan saya dapatkan dalam kerajaan Kristus nanti. Dan mereka seolah-olah tidak peduli tentang itu. Sehingga mereka hanya berfokus kepada hari ini. Dan apa yang terlihat di dunia sekarang ini. Dan mereka tidak berpikir, nanti di dalam kerajaan Tuhan saya akan seperti apa. Jadi minimal dalam hal itu mereka bagus, positif pertanyaan mereka. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tentu pertanyaan mereka juga sebenarnya salah. Pertanyaan mereka salah dalam beberapa aspek, karena mereka punya suatu konsep yang salah mengenai bagaimana menjadi besar dalam kerajaan Tuhan. Bahwa mereka ingin menjadi besar dalam kerajaan Tuhan itu bagus. Namun mereka masih berpikir duniawi. Dan mereka berpikir menjadi besar dalam kerajaan Tuhan itu dengan cara meninggikan diri. Dengan cara menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Dengan cara kesombongan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada mereka, oh, kamu mau menjadi besar itu bagus. Tetapi cara untuk menjadi besar dalam kerajaanku ini berbeda dengan cara dunia. Dan coba kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab mereka. Pertama kita lihat di ayatnya yang ke-22. Tuhan Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan sepertinya agak terlalu cepat mereka menjawab, kami dapat. Kami dapat. Mereka belum tanya dulu, cawannya apa Tuhan? Gitu kan? Pokoknya kami dapat. Apapun akan kami lalui. Ya, kami dapat, katanya di sini. Maksudnya apa? Meminum cawan yang akan kuminum. Istilah cawan ini Tuhan Yesus juga pakai di Taman Getsemani. Masih ingat? Ketika di Taman Getsemani, Tuhan kita berdoa, Bapa, seandainya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dan istilah cawan ini sebenarnya banyak dipakai dalam perjanjian lama. Kita ada bahas juga di eksegesis kitab Wahyu, sekolah minggu kita, ya. Bahwa cawan di dalam perjanjian lama sering Tuhan pakai untuk menggambarkan murkanya. Jadi Tuhan bilang sama Yesaya kepada Yeremia, suruhlah bangsa-bangsa sekeliling minum cawan murkaku. Ya. Cawan murkaku. Jadi cawan sudah kasih Tuhan. Ketika seseorang meminum cawan, itu bagaikan ada suatu, ya, kalau dalam perjanjian lama, murka Allah dituangkan di dalam cawan itu. Dan Tuhan Yesus akan meminum cawan murka Allah. Yang sebenarnya adalah untuk semua manusia berdosa. Namun dia minum. Dia tanggungkan ke atas dirinya sendiri. Dan Tuhan bertanya, kalian siap gak ikut menderita bersama dengan aku?
Kalau kita baca di perikop paralelnya di dalam Markus, ada istilah lain lagi. Dapatkah kamu minum cawan yang kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang akan aku... Dan Tuhan bertanya, kamu sanggup nggak minum cawan yang akan kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang akan aku alami? Dan memang sedikit terlalu cepat mereka berkata, kami dapat. Kami dapat. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Jadi Tuhan mengiyakan apa yang mereka katakan. Cawanku memang akan kamu minum. Walaupun kalian belum paham 100% apa yang kalian katakan di sini. Kalian terlalu cepat ngomongnya, tapi Tuhan mengapresiasi iman mereka yang masih kecil ini. Dan Tuhan bilang, oke, cawanku memang akan kalian minum. Dan ternyata benar. Yakobus dan Yohanes akan ikut menderita bersama dengan Tuhan. Dengan cara mereka masing-masing. Yakobus menjadi rasul pertama yang mati martir. Kita baca di Kisah Rasul, dia yang dipenggal oleh Raja Herodes. Dan menariknya adalah Yohanes menjadi rasul terakhir yang mati. Setelah dia diasingkan, menurut tradisi dia digoreng hidup-hidup katanya, gitu ya. Jadi menurut tradisi dia dilemparkan ke kuali minyak dan sebagainya. Kemudian dia diasingkan. Jadi sangat menarik. Yakobus dan Yohanes di sini yang berkata, Tuhan, kami mampu minum cawanmu, menjadi semacam pembuka dan penutup kematian para rasul. Ya. Yakobus sang abang menjadi yang paling pertama mati, dan Yohanes adiknya menjadi yang terakhir mati. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan ini benar. Kalian akan minum cawan yang ku minum. Ya. Tetapi kita lanjutkan lagi. Dikatakan di sini, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Kenapa dia katakan dia tidak berhak menerimanya? Karena dia sedang tidak berhak untuk memberikannya. Karena dia sedang dalam posisi merendahkan diri. Dia sedang dalam posisi datang sebagai hamba. Dia belum datang sebagai raja. Dia belum datang sebagai raja. Dia baru datang sebagai hamba terlebih dahulu. Dan ketika dia datang sebagai hamba ini, dia sedang mengosongkan dirinya. Sehingga dia berkata dalam kerendahannya ini, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Dan ini menjelaskan ada banyak ayat dalam Alkitab. Seperti di dalam Markus ada dikatakan, mengenai hari kedatangan kembali anak manusia, tidak seorang pun tahu. Hanya Bapa di sorga. Malaikat tidak, anak pun tidak. Nah, banyak orang tersandung di situ. Kenapa Tuhan Yesus tidak tahu? Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, dia adalah Allah yang maha tahu. Tapi dia tidak bisa menggunakan semua kemahatauannya kalau dia mau jadi manusia, saudara. Oleh karena itu dikatakan dia mengosongkan dirinya. Karena tidak ada manusia yang begitu lahir, menit pertama, bukannya menangis. Tapi langsung bilang, Sin yan kuai le fumu, tanya gitu kan. Nanti orang tuanya malah bingung, loh kok anak saya baru lahir langsung bercakap-cakap dengan saya. Dan langsung tahu semua bahasa. Kan Tuhan Yesus maha tahu. Di dalam kekekalan Tuhan Yesus maha tahu. Tahu semua tentang Yusuf, tahu semua tentang Maria. Tentang orang tuanya, Yesus lebih tahu daripada mereka sendiri. Tapi ketika dia lahir sebagai manusia, kan dia tidak mungkin memakai kemahatauan itu sepenuhnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya. Dia menghampakan dirinya. Dan oleh karena itu di dalam posisi dia sebagai manusia, dia berkata, mengenai hari kedatangan, Bapa yang tahu. Tanya. Untuk saat ini anak pun belum tahu. Tapi begitu dia kembali kepada kemuliaan dia, maka di situ dia bukan lagi sebagai hamba, saudara kasih Tuhan. Dan sebagai hamba, dia berkata, oke, nanti mengenai siapa duduk sebelah kananku dan sebelah kiriku, itu Bapa yang akan menentukan. Jadi dia tidak menolak Yakobus dan Yohanes. Dia membuka peluang bagi mereka. Nanti Bapakku yang akan menentukan. Bisa juga kalian. Bisa juga Yohanes dan Yakobus. Atau bisa juga yang lain. Dan Tuhan memberikan jawaban seperti itu. Nah, coba kita lihat. Itu adalah kecenderungan manusia. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir, yaitu pengajaran Yesus bagi kita semua. Itu ada dari ayat 24 sampai 27, saudara kasih Tuhan. Ayat 24.
Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain. Wah, mereka marah. Rupanya nggak tahu ini permintaan ini di hadapan umum atau bocor beritanya, gitu ya. Dan ke-10 yang lain marah. Kira-kira kenapa mereka marah, saudara-saudara? Saya merasa mereka marah karena mereka pikir kenapa kami nggak kepikiran duluan minta begitu ya, gitu ya. Kenapa diduluin sama yang dua ini, gitu ya? Mungkin. Gitu ya. Karena mereka sering ini berlomba-lomba menjadi siapa yang paling hebat. Gitu. Dan mereka marah. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Sehingga Tuhan Yesus di ayat 25 memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, di sini kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan, yang sekarang sebenarnya cukup populer, saudara kasih Tuhan, karena banyak orang, terutama dipopulerkan oleh orang-orang Kristen, yaitu suatu servant leadership, atau suatu kepemimpinan yang melayani. Nah, ini adalah suatu konsep yang kita banyak dengar hari ini, tetapi ini sebenarnya dimulai oleh Tuhan Yesus. Suatu kepemimpinan yang melayani. Dan ini adalah hal yang sebenarnya bukan natural bagi manusia. Dan sebelum Tuhan Yesus, ini adalah suatu konsep yang sangat radikal. Bahwa, kok saya menjadi hamba? Kalau saya menjadi besar, kenapa saya menjadi hamba? Kenapa saya melayani? Tapi Tuhan Yesus mengajarkannya dan memberikan contoh dirinya sendiri bahkan. Ya. Kalau kita lihat, ya, penguasa-penguasa dunia ini, mereka menjalankan kuasanya dengan keras katanya. Apalagi sebelum Tuhan Yesus. Itu sudah dianggap lumrah. Coba kita buka dalam 1 Samuel. Saja kita buka 1 Samuel. 1 Samuel pasal 8. Bagaimana dengan raja-raja pada zaman dulu? 1 Samuel pasal 8. Waktu Israel mau minta raja, Samuel peringatkan, kalau kamu minta raja, raja itu bakal bikin begini loh. Tanya. Coba kita baca dari 1 Samuel 8 ayat 10. Samuel menyampaikan segala firman Tuhan pada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anakmu laki-laki akan diambilnya, dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan berlari depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala 550. Mereka akan membajak ladangnya, mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternak-ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambil yang dipakainya untuk pekerjaannya. Dan seterusnya, dari kambing dombamu akan diambil 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Ini adalah hak raja yang disampaikan oleh Samuel, begitu. Dan bagi orang-orang pada zaman dulu adalah wajar bagi seorang pemimpin, seorang raja dan lain sebagainya, ya dia berlaku seperti itu. Dia mengambil dari orang-orang yang di bawahnya. Tapi saudara yang kasih Tuhan Yesus datang dan meradikalisasi konsep kepemimpinan. Sehingga Tuhan berkata, kalau kamu mau menjadi hebat, kalau kamu mau menjadi pemimpin, kalau kamu mau menjadi terkemuka, yang benar adalah kamu justru adalah pelayan. Dan akhirnya saya berkata bahwa yang memungkinkan adanya demokrasi yang tumbuh begitu lebat, ya, demokrasi itu paling cocok dengan konsep kekristenan sebenarnya. Ya. Demokrasi paling cocok dengan konsep kekristenan. Dan makanya di dalam demokrasi bukan seperti raja. Anda perhatikan, sekarang sudah masa tenang, tidak boleh kampanye lagi. Tapi ingat-ingat, pada masa kampanye dulu, ya, beberapa yang baru lewat, ya kan? Semua paslon itu menjanjikan apa? Dia mau mengabdi kepada rakyat. Nggak ada satu paslon yang berkata, saya nggak mau mengabdi pada rakyat. Semuanya bilangnya, mau mengabdi kepada rakyat. Mau melayani rakyat. Dari mana konsep ini, saudara kasih Tuhan? Sebenarnya ini adalah konsep yang diradikalisasi oleh Tuhan Yesus. Bahwa kalau kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi
yang besar. Justru posisi kamu adalah kamu melayani. Kamu menjadi hamba. Kamu berjuang untuk kebaikan orang-orang yang di bawah kamu. Dan ini adalah konsep yang diajarkan oleh Tuhan kita. Dan bukan hanya diajarkan oleh Dia, tetapi Dia memberikan contoh yang paling ultimate. Dia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Coba kita buka dalam Filipi pasal 2. Kita buka Filipi pasal 2. Tidak perlu Anda menjadi capres-cawapres, ya. Anda menjadi paslon untuk melakukan ini. Tetapi dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang kedua dan ketiga. Dan kalau Anda baca, ini adalah perikop tentang Yesus Kristus merendahkan dirinya. Ayat 5 adalah ayat kristologis yang luar biasa. Ayat 6, ya. Yesus Kristus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi untuk tujuan kita lihat ayat 2 dan ayat 3. Filipi 2 ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu saat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, ini sangat radikal. Kalau kampanye, saya yakin, nggak tahu lah, 90% itu membual sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau yang Yesus ajarkan di sini, ya, ini radikal. Hendaklah setiap orang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini sama sekali tidak sesuai dengan nature manusia. Karena nature manusia adalah menganggap diri kita paling penting. Kita harus memikirkan kepentingan kita dulu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Anggap orang lain lebih penting. Dan sebenarnya apa yang ditanya oleh Kain adalah benar. Ketika Tuhan bertanya, Kain, di mana adikmu? Dia bilang, aku tidak tahu. Memangnya aku penjaga adikku. Dan Tuhan sebenarnya situ ingin mengajarkan, ya, kamu adalah penjaga adikmu. Kita semua masing-masing ditaruh di dunia ini, bukan sebagai suatu pulau yang terpencil sendiri. Kita ditaruh di masyarakat, kita ditaruh di keluarga, kita ditaruh di gereja, kita ditaruh di suatu negara, di masyarakat. Kita adalah penjaga sesama kita. Dan kita harus memikirkan kebaikan orang lain. Bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan. Dan apapun yang telah diberikan kepada kita, posisi apapun di mana Tuhan meletakkan kita, kita bisa menjalankan ini. Dan kita tidak perlu takut kalau kita ketemu pemimpin yang seperti ini. Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ada perempuan-perempuan yang ketakutan, wah, nanti saya harus tunduk pada suami saya, bagaimana ini? Makanya cari suami yang di GBI Agrave mendapatkan pengajaran, saudara-saudara, ya. Mendapat pengajaran apa? Oke, misalnya ya. Hai suami-suami, kamu ditaruh oleh Tuhan sebagai pemimpin memang. Tapi apa tugas pemimpin? Melayani. Jadi ketika dia memimpin, ya, jangan suami yang begini, saya kan kepala keluarga. Ya sudah, saya maunya santai. Ya. Pokoknya semua kamu yang ini. Ya. Saya raja. Saya raja. Ya. Jadi kamu yang apalah, kamu yang pokoknya semuanya istrinya diperas, ditekan dan sebagainya. Tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan itu kepemimpinan yang Tuhan inginkan. Kepemimpinan yang Tuhan inginkan adalah saya sekarang jadi pemimpin seperti Tuhan Yesus. Bagaimana saya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang saya pimpin? Bagaimana saya mendatangkan kebaikan untuk istri saya, untuk anak-anak saya? Ini adalah suami yang memimpin seperti Tuhan Yesus katakan. Istri juga punya porsinya. Istri juga berkata, bagaimana saya bisa mementingkan keluarga saya, bagaimana saya bisa melayani keluarga saya, melayani suami saya, melayani anak-anak saya. Dan kalau kedua-duanya berpikir begitu, ini akan sangat indah sekali.
Siapapun itu. Di dalam gereja, ada gembala, ada diaken, ada penginjil, dan lain sebagainya. Bukan dalam pemikiran bagaimana kita bisa take advantage dari jemaat. Bagaimana saya akan memerintah dengan tangan besi atas jemaat, bukan. Tetapi bagaimana saya bisa memperjuangkan kebaikan mereka. Kebaikan rohani mereka. Kebaikan jasmani mereka bahkan juga. Dan itu semua kita lakukan. Ya. Jadi dalam posisi apapun kita bisa berkata, saya akan menjadi pemimpin yang melayani. Saya akan menjadi besar dengan cara menjadi hamba. Dan berpikir bagaimana saya bisa memperjuangkan kebaikan orang-orang sekeliling saya. Ini adalah keagungan Yesus Kristus. Dan keagungan yang bisa kita tiru. Dan harus kita tiru. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur bahwa Yesus bukan hanya juru selamat kami, tapi adalah teladan yang agung. Ada banyak keagungan Yesus yang unik, Tuhan, yang kami hanya bisa menyembah kepadanya dan mengucap syukur atasnya. Namun juga ada keagungan Tuhan yang harus kami tiru, yang Dia sengaja datang untuk memberikan contoh kepada kami. Pimpin Tuhan, pimpin kami untuk meniru Tuhan kami, sehingga kami suatu hari nanti bisa besar dalam kerajaan-Mu, bukan karena kesombongan, bukan karena pemikiran duniawi, tapi menjadi besar karena sesuai dengan jalan-Mu kami melayani, dan kami menganggap yang lain lebih penting dan lebih utama. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.